Kemudian lagi syarat-syarat sah sembahyang. Nah, syarat-syarat sah sembahyang, apa syaratnya supaya sembahyang kita ini sah? Apa syaratnya? Itu ada 8 syaratnya. Yang pertama dari yang 8 mumayyiz. Yang pertama mumayyiz. Apa pengertian mumayyiz? Mumayyiz ialah seseorang anak dapat memahami setiap pembicaraan dan menjawabnya. Nih yang kayak Rama nih mumayyiz sudah wajib sembahyang. Bila wajib sembahyang, apabila dia sembahyang sah sembahyangnya, asalkan bersungguh-sungguh aja, kada main-main sembahyangnya, sah sembahyangnya. Mumayyiz sudah basi singot sudah juga dan di bawah basi singot lah, jenggot, jenggot lah, belum jar. Jadi yang namanya mumayyiz itu seseorang anak yang dapat memahami setiap pembicaraan dan menjawabnya. Itu mumayyiz dengan benar. Menjawabnya dengan benar. Maka tidak sah salat seseorang yang belum mumayyiz. Kawai lagi. Ya. Mentok. Jadi apabila belum mumayyiz, kayak asbia kayak asbia belum mumayyiz belum tahu apa-apa itu. Itu ndak wajib. Kada wajib sembahyang itu apabila inya sembahyang kada sah juga kayak asbia karena inya kada termasuk mumayyiz lagi. Ditakuni nya kada begitu mengerti, kada begitu bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Itu namanya belum mumayyiz Amun bubuhan sambian-sambian bacaan ini mumayyiz sudah. Tahu sudah diwadai, tahu di duit, tahu apalagi paket internet, pintar berataan. Masalah paket internet nih Farhan pintar benar masalah paket internet, mencari sendiri. Ingatin Kemudian lagi yang kedua, syarat sah sembahyang yang kedua mengetahui hukum fardu, hukum keparduan sembahyang. Jadi mengetahui hukum keparduan sembahyang yang kita gawe itu tahu hukum keparduannya, apa-apa yang fardu di dalam sembahyang yang dipardukan di dalam sembahyang itu napa? Jadi itu bila mengetahui hukum keparduannya, apa yang fardu di dalam sembahyang. Namanya nang fardu cat. Yang fardu di dalam sembahyang itu apa-apa cat? Yang fardu di dalam sembahyang jangan tertawa. Ditanyain jangan tertawa, jawab. Apa-apa yang fardu di dalam sembahyang Jadi mun kada tahu apa-apa yang fardu di dalam sembahyang kada sah. Makanya belajar supaya tahu apa-apa yang fardu di dalam sembahyang ada 8 harus diketahui. Bila kada termasuk di dalam yang 8 ini kada sah sembahyangnya. Syarat-syarat sah sembahyang ada 8. Mumayyiz, mengetahui hukum keparduannya sembahyang. Jadi maka salatnya, maka sembahyangnya seseorang itu tidak sah
maka salatnya seseorang itu tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui keparduannya. Nah, jadi amun kada tahu apa-apa yang fardu di dalam sembahyang tuh ujarnya kada sah. Makanya belajar. Jadi bagi orang yang tidak mengetahui rukun-rukunnya, yang namanya rukun dengan fardu itu sama aja. Maka sembahyangnya tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui rukun-rukunnya. Orang yang kada mengetahui keparduan sembahyang toh kada sah sembahyangnya. Syarat sah sembahyang harus mengetahui rukun-rukun keparduannya. Belajar. Yang kedua, kemudian lagi yang ketiga, syarat-syarat sah sembahyang yang ketiga dapat membedakan antara rukun dan sunat di dalam sembahyang. Nah, mana yang wajib di dalam sembahyang, mana yang sunat di dalam sembahyang. Karena ada masing-masing pedakannya. Yang wajib kita contohkan. Yang wajiblah membaca Al-Fatihah itu wajib. Nah, jadi kita bisa membedakan, harus bisa membedakan antara yang wajib dengan yang sunat. Kalau yang wajib seperti membaca Al-Fatihah itu wajib. Membaca ayat misalnya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu membaca ayat di dalam sembahyang itu hukumnya hukumnya sunnah. Jadi harus bisa membedakan Al-Fatihah rukun di dalam sembahyang, sedangkan membaca ayat di dalam sembahyang hukumnya sunnah. Jadi dapat membedakan antara sunnah, antara rukun dan sunnah di dalam sembahyang. Tuh, termasuk syarat sah sembahyang, dapat membedakan antara rukun dan sunnah di dalam sembahyang. Kemudian lagi, jika seseorang tidak dapat membedakannya, kada kawa membedakan, kada tahu antara rukun dan sunnahnya kada tahu. Orang yang sembahyang nih kada tahu antara rukun dan sunnahnya, maka kada sah sembahyangnya. Maka tidak sah sembahyang orang tersebut bila kada tahu yang ini wajib, yang ini sunnah. Kada tahunya kenapa jadi kada tahu? Karena dengan sebab kada belajar, kada bisa mendengarkan orang menyampaikan, lalu kada tahu Jadi jika ia tidak dapat membedakannya antara rukun dan sunnah di dalam sembahyang itu, maka tidak sah sembahyangnya seseorang tersebut. Melainkan jika ia meyakini di dalam hatinya bahwa semua perbuatannya di dalam sembahyang itu rukun. Meyakini di dalam hati bahwa semua perbuatannya di dalam sembahyang ialah rukun. Atau seseorang yang awam meyakini bahwa di dalam salat itu ada rukun dan ada sunnahnya, dengan catatan ia tidak meniatkan akan yang sunnah pada perbuatan yang fardu, maka salatnya tetap sah saja. Maka sembahyangnya tetap sah saja yang seperti itu. Kemudian lagi yang keempat mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya
Jadi dia ini mengetahui masuknya waktu sembahyang secara yakin atau sangkaannya yakin. Nah, mengetahui masuknya waktu salat itu, mengetahui waktunya sembahyang itu secara yakin atau sangkaan, kuat sangkaannya. Jadi seseorang yang sembahyang tanpa mengetahui masuknya waktu maka tidak sah sembahyangnya. Nah, jadi seseorang yang sembahyang tuh kada tahu masuknya waktu, ada tahu waktu salat maghrib kada tahu, waktu salat isya kada tahu, sembahyang kada sah, kada sah sembahyangnya. Jadi mengetahui masuknya waktu sembahyang secara yakin atau sangka kuat. Jadi orang yang sembahyang tanpa mengetahui masuknya waktu maka tidak sah sembahyangnya, sekalipun sebenarnya sudah masuk juga waktunya, tetap kada sah lah.